kalau sudah lanjut usia, sulit untuk mencari teman, bicara, untuk merasakan keadaannya dan bagaimana melanjutkan kehidupan ini dalam ketuaan itu. Kalau di rumah sendiri, misalnya kadang melamun. Mengapa banyak lansia terlihat cerewet, sensitif, atau mengulang cerita yang sama? Lansia bukan sedang kembali menjadi anak-anak. Mungkin selama ini kita salah memahami mereka. Mereka sedang berjuang menghadapi perubahan hidup yang mungkin belum pernah kita alami. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, yang berubah bukan hanya tubuhnya. Dunia di sekelilingnya pun ikut berubah. Teman-teman mulai berkurang, peran sosial mulai bergeser. Kesehatan perlahan menurun. Dan terkadang, orang-orang yang dulu selalu ada, satu persatu menghilang. Namun, di balik semua itu, mereka tetap ingin didengar, tetap ingin dihargai, tetap ingin dicintai. Tidak sedikit dari kita yang menganggap lansia terlalu banyak bicara, terlalu sensitif, terlalu sering mengulang cerita yang sama. Tetapi, pernahkah kita bertanya, apakah yang sebenarnya sedang mereka rasakan? Kalau yang hilang itulah, ini rasanya pertama kesehatan. Ya, kesehatan itu. Dulu gitu, kalau dulu saya bisa lari maknya, fisiknya. Sekarang sudah jalan cepat aja udah paling gini kan. Kemudian dulu bisa main voli, sekarang bangun aja sudah sudah gini kayak helikopter, tunjang dulu baru naik gitu. Merasa lah habis purna waktu tugas kan misalnya kesepian, karena dulu biasanya di kantor banyak teman, begitu pensiun tak hilang tugasnya, akhirnya kita perlu mencari kegiatan-kegiatan lain. Kalau saya kadang berkebun, memelihara burung, yang gitu-gitu, biar adalah kegiatan. Nanti lama-lama mungkin yang 1 bulan, 2 bulan itu merasa sepi dari kegiatan, tapi sudah lamanya itu setelah 3 bulan, 4 bulan, sudah ada biasa. Dulu kita kegiatan di kantor, sekarang kegiatan di rumah. Ada aja kerjaan dari pagi sampai malam kan gitu, tapi dengan istirahat yang cukup, gitu yang gininya. Iya. Meskipun usia terus bertambah, banyak lansia tetap berusaha menjalani hidup secara aktif. Mereka bergerak, mereka bersosialisasi, mereka berusaha menjaga kesehatan dan semangat hidupnya. Namun, aktivitas fisik hanyalah satu bagian dari kehidupan lansia. Ada kebutuhan lain yang tidak kalah penting, kebutuhan untuk tetap merasa terhubung dengan orang lain. Dengan kegiatan-kegiatan ini bisa terhalangi lah, tidak menjadi terus lebih merasa tua. Udah gini kan enak kita kumpul rame-rame, tinggal melupakan apa masalah-masalah yang kami hadapi, yang lanjut usia ini. Kelihatan ini kan semua gembira. Kalau di rumah sendiri, misalnya kadang melamun, kok seperti ini kan gitu. Kalau udah ini tidak terasa lansianya, sehingga perlu yang tua ya perlu banyak kegiatan sosial. Psikolog Erik Erikson menjelaskan bahwa pada tahap akhir kehidupan, manusia menghadapi sebuah tugas perkembangan yang disebut integrity versus despair. Pada fase ini, seseorang mulai meninjau kembali perjalanan hidupnya. Mereka mengenang keberhasilan, mereka mengingat kegagalan, mereka merefleksikan keputusan
keputusan yang pernah diambil. Jika seseorang mampu menerima kehidupannya dengan damai, maka ia akan mencapai integriti atau keutuhan diri. Namun, jika yang muncul adalah penyesalan dan kekecewaan yang mendalam, maka dapat timbul despair atau keputusasaan. Santrok dalam teori perkembangan sepanjang rentang kehidupan juga menjelaskan bahwa masa lanjut usia merupakan periode refleksi yang sangat penting. Karena itu, banyak lansia senang menceritakan pengalaman hidupnya, bukan karena mereka kehabisan topik, tetapi karena cerita-cerita itu adalah bagian dari identitas mereka. Dia kebetulan sampai usia ini tidak merasakan kesepian. Dia sering sama istri, kebetulan suka jalan-jalan. Kita selalu create pengalaman-pengalaman baru. Kemarin, tahun lalu dia ke Toraja, dari sini naik pesawat, kemudian di Makassar dia naik bus. Dia sebenarnya punya Instagram, enten nggih. Judulnya Pensiun Damai Bahagia. Nah, dikit yang cerita, ada 5 hal yang lakukan. Dan kebetulan Diki juga yang tulis itu yang disebut 4 or 5 itu ujung nih, 5 hal nih yang menurut yang harus kita kuatkan ya di usia berapapun, apalagi tadi di usia lansia ya. Pertama pasti bicara kesehatan ya. Kesehatan itu adalah akumulasi dari treatment kita ke tubuh kita, tidak bisa datang instan. Jadi kita mulai pola pikir, kemudian makan, istirahat. Gitu. Ringkasannya yang taruh di Facebook ya, nanti bisa dilihat nih kan. Poinnya 5 itu. Pertama terkait dengan healthy, yang pertama jaga pikiran. Jadi ada di ujung sana ada istilahnya, mana saya tulis ini, mind was right. Jadi pikiran kita jaga, punya harapan, punya keyakinan bisa melakukan ya mainnya. Water ini kan ya water, air, ya udara, kemudian tapi sun, matahari, jadi itu 3 itu yang dari alam. Ya. Kemudian yang red itu rest, jadi bagian exercise dan diet. Nah diet itu diet bukan berarti yang berat-berat ya, kita pilih makanan yang bergizi dan bernutrisi. Itu aja poin. Nah wealthy itu jangan berpikir berapa uang yang harus kita miliki, berapa kekayaan harus kita miliki. Tapi yang pertama adalah bersyukur. Berapapun, apapun yang kita miliki, itu bersyukur. Ke poin utamanya ya. Dengan demikian, nah, yang lain akan mengalir. Begitu kita bersyukur, ya udah, kayaknya apapun cukup. Bisa bagi orang, ya silakan. Di spirituality, dia ketemu sama ibu, baca buku, lihat podcast, itu yang banyak belajar. Bagaimana menerima sesuatu yang di luar kekuatan kita. Pasti ada kekuatan besar yang ngatur dunia ini. Begitu sesuatu di luar dari logika kita serahkan. Batu ini semua pasti alam punya. Dan kita yakin baru suatu saat akan menjadi yang terbaik untuk diri kita. Mau sembahyang, mau yoga, mau meditasi, mau retreat, segala macam disilakan. Gimana dekat dengan alam. Share community, mungkin yang dilakukan sekarang ya. Salah satunya ini, dia punya grup-grup yang kita ajak, yang kayak yoga, olahraga, jalan-jalan, makan-makan, kadang-kadang nyanyi sama teman-teman, nah, itu bikin happy. Ke pantai. Nah, cuma satu lagi, ingat, jauhin orang-orang yang toksik. Nah, itu poin utama itu, karena itu bikin kesel juga kadang-kadang. Jadi nggak happy ya. Menjadi tua bukan berarti berhenti bertumbuh. Banyak lansia tetap menemukan kebahagiaan melalui kebersamaan, melalui gerakan, melalui tawa, dan melalui kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Karena setiap manusia, berapapun usianya, tetap membutuhkan makna dalam hidupnya. Dari 1 sampai 4 nih kan dibikin yang menyenangkan. Apapun itu bikin kita nyaman. Ya, bicara kesehatan, kalau kita senang naik sepeda atau jalan-jalan, jangan nyoba nge-gym. Karena itu nggak bikin happy. Artinya bukan masalah menginginkan dan tidak. Gimana kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tepa Mali ini kan, terima, pahami, maknai, lepaskan. Jadi apapun kejadian yang terjadi pada diri kita, itu pasti yang terbaik. Dan kita tidak bisa tolak yang terjadi itu. Karena itu pasti sudah terjadi. Nah, tinggal gimana ngambil positif, manfaatkan itu kemampuan kita. Kalau kita dari negatif bisa, dari positif dia bisa. Jadi kita ambil dari positifnya.
pahami maknanya apa, pelajaran apa yang bisa diambil. Udah, selesai. Lepaskan, jangan muter di situ. Pentingnya hubungan sosial bagi lansia juga didukung oleh berbagai penelitian ilmiah. Sebuah meta-analisis yang dilakukan Holt Lundstad dan Rikan Rekonia pada tahun 2015 menemukan bahwa kesepian dan isolasi sosial berkaitan dengan peningkatan risiko kematian dini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyebutkan bahwa kesepian pada lansia berhubungan dengan meningkatnya risiko depresi, penurunan fungsi kognitif, serta menurunnya kualitas hidup. Dengan kata lain, kebutuhan untuk didengar dan diterima bukanlah sekadar keinginan. Itu adalah bagian penting dari kesehatan dan kesejahteraan manusia. Kami melihat kalau sudah lanjut usia, sulit untuk mencari teman, bicara, untuk merasakan keadaannya dan bagaimana melanjutkan kehidupan ini dalam ketuaan itu. Nah, karena itu kami ingin mereka bergabung bersama-sama untuk tahu apa kebutuhan orang lanjut usia. Karena pemerintah belum mempunyai dasar-dasar apa yang perlu diberikan pada lanjut usia. Karena itu saya belajar dari lanjut usia bagaimana dia menikmati ketuaan. Apakah dia selalu harus di rumah? Apakah dia perlu keluar? Apakah dia perlu aktif? Ternyata lanjut usia tetap ingin aktif. Ada teman untuk bergaul, untuk ngobrol, dan kemudian ada juga yang mau memperhatikannya. Disinilah yang sering terjadi di mana anak-anak semua sibuk dengan dirinya, membiarkan lanjut usia sendirian di rumah, tidak ada teman, tidak ada yang diajak bicara. Nah, karena itu melihat keadaan seperti ini, saya mencoba mengumpulkan lanjut usia mempunyai perkumpulan sendiri. Bagaimana dia bisa saling mengisi ketuaannya ini dengan bergembira ria. Itulah gunanya kami mendirikan lanjut usia di Yayasan Brede Sejahtera Bali. Di balik setiap kerutan yang terlihat, tersimpan puluhan tahun pengalaman hidup, ada perjuangan yang tidak kita saksikan, ada pengorbanan yang mungkin tidak pernah kita ketahui, dan ada cerita yang masih ingin mereka bagikan. Lansia tidak meminta perlakuan istimewa, mereka hanya ingin tetap dianggap berarti. Dan yang membuat mereka senang adalah ada teman untuk ngobrol, memahami kebutuhannya dan bagaimana dia bisa mengisi ketuaan ini dengan memunculkan ide-ide yang mereka pendam berapa tahun lamanya. Sehingga dengan adanya teman yang sesama, yang bisa saling memperhatikan, memahami dan merasakan, akan membuat hatinya gembira. Dan ini menyebabkan dia di rumah senang, di luar pun dia senang. Karena bisa memahami bahwa anak-anak semua mempunyai kebutuhan sendiri, sedangkan dia sendiri juga mempunyai kebutuhan sendiri yang saling melengkapi. Jadi, ketika suatu hari seorang lansia mengulang cerita yang sama untuk kesekian kalinya, cobalah mendengarkan sedikit lebih lama. Ketika mereka berjalan lebih lambat, cobalah bersabar sedikit lebih banyak. Ketika mereka membutuhkan teman berbicara, cobalah hadir sedikit lebih dekat. Karena yang mereka cari seringkali bukan solusi, bukan nasihat, bukan pula belas kasihan. Mereka hanya ingin tahu bahwa keberadaan mereka masih berarti. Kami berharap orang tua itu bisa bahagia menikmati ketuaannya kalau mempunyai teman untuk berdiskusi, merasakan apa yang dirasakannya. Kalau tidak, tentu ketuaan ini akan membuat beban apa yang harus saya kerjakan. Sehingga kami mempunyai ide untuk mengumpulkan
tua-tua itu untuk bergembira menikmati ketuaannya, tetapi kemudian dia kembali ke keluarganya, mengurus keluarganya, sehingga merasakan keluarganya punya orang tua yang tahu juga kebutuhan anak-anak muda. Cara kita memperlakukan lansia hari ini adalah gambaran tentang bagaimana kita berharap diperlakukan ketika usia kita nanti tiba. Karena jika kita beruntung, suatu hari nanti kita semua akan menjadi tua. Meditasi, relaksasi, spirit Suryani. Menjadi tua adalah anugerah. Memahami lansia adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Mana-mana hatiku senang, baby ngudi goyang kaki tendang maju jalan, tangan melambai-lambai, ngudi goyang kaki ditendang maju jalan. Gelang si patu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Sayonara, sayonara.